Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Eka Ratnawati, SDN Kramajuku 1, calon guru penggerak Angkatan 7 kelas 125 Kabupaten Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Latar belakang aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif adalah salah satu tanggung jawab seorang guru bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, dan bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk suatu budaya positif. Adapun tujuan aksi nyata modul 1.4, yang pertama, mengimplementasikan pemahaman terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, membagikan pemahaman dan pengalaman kepada rekan-rekan guru di sekolah. Tolak ukur yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wakil kelas dan siswa. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat dengan penuh tanggung jawab. Adapun lini masa daripada kegiatan ini, yang pertama, membuat keyakinan kelas bersama siswa di kelas. Yang kedua, berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk melaksanakan desiminasi bersama rekan guru. Yang ketiga, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan desiminasi tentang budaya positif dan segitiga restitusi. Aksi nyata yang pertama yaitu penyebaran pemahaman kepada rekan guru SDN Kramajuku 1. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita dapat hadir dalam acara pagi hari ini dalam keadaan sehat. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan terima kasih atas undangan dari sekolah kami untuk kegiatan pada pagi hari. Bapak Ibu yang saya hormati, acara pagi hari ini adalah kegiatan program guru penggerak. Kebetulan di sekolah kami, di sekolah kita ini ada satu guru penggerak yaitu Bu Ika yang saat ini sedang proses untuk menjadi seorang guru penggerak di sekolah kita. Tujuannya yaitu memajukan sekolah kita. Kalau ada inovasi baru tentang pembelajaran, imbasnya juga untuk peserta didik, juga Bapak Ibu guru yang lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, paparan berikutnya akan disampaikan Bu Ika. Sambutan dari Ibu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Suciati selaku Kepala Sekolah SDN Kramajuku 1 beserta Bapak Ibu guru dan wali murid yang saya hormati. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga bisa menghadiri kegiatan diseminasi program guru penggerak dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu guru beserta Ibu wali murid, terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Eka Ratnawati, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SDN Kramajuku 1, kelas 125, Kabupaten Sidoarjo. Pada
hari ini peserta diseminasi dihadiri oleh Kepala Sekolah, Dewan Guru SDN Kramat Jati 1, dan wali siswa. Tujuan diseminasi modul 1.4 yang pertama, guru memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Yang kedua, guru mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebijakan universal. Tujuan diseminasi modul 1.4 yang ketiga, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Tujuan yang keempat, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Adapun topik eksplorasi konsep pada modul 1.4, yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol guru. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan bukan tuntutan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan hanya menuntut tumbuh atau hidupnya kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau tukang kebun. Intinya di sini peserta didik diberi kasih sayang dari Bapak Ibu guru sebagai pendidik untuk menuntun kodrat anak mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya serta belajar sesuai dengan kodrat zamannya. Yang pertama yaitu topik disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Perubahan paradigma. Nah, ini seperti ibaratkan kegiatan kepalan tangan kita. Ada A dan B, misalnya Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kemudian, letakkan salah satu tangan Anda dengan menggenggam benda tersebut dengan segala daya. Kemudian, teman B mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut dengan cara mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Apakah Anda akan menyerahkan benda tersebut? Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu wali peserta didik, apakah akan menyerahkan benda berharga tersebut kepada teman? Tidak. Baik, terima kasih. Nah, ini adalah perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kayak seperti tadi, ilusi bahwa semua penguatan kayak memberi apapun untuk memberikan kepalan tangan, memberikan secari kertas yang berharga tadi.
Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa dengan cara menghardik dan memaksa tadi. Perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol dan teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki teori kontrol? Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Yang pertama, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol atau pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Yang stimulus yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, seperti tadi, ilusi genggaman kepalan tangan tadi. Kemudian teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian stimulus yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ketika tadi Anda membujuk untuk menyerahkan barang yang berharga tadi di kepalan tangan, itu jika itu gagal maka akan timbul pemaksaan atau pengancaman. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian stimulus yang terakhir yaitu model berpikir menang atau kalah. Jadi tadi waktu ketika kita meminta benda yang berharga tadi, pilihannya ada dua, yaitu menang dan kalah. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain atau hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Di sini realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Di sini ada teori motivasi, 5 posisi kontrol, nilai-nilai kebijakan universal, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia dan segitiga restitusi. Apakah makna disiplin itu? Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Jadi pendidikan selama ini itu adalah warisan dari zaman penjajahan dahulu. Jika pada zaman penjajahan Belanda itu pendidikan hanya dikhususkan untuk rakyat-rakyat atau pegawai-pegawai Belanda. Jadi modelnya itu hukuman atau cara mendisiplinkan itu dengan cara menghukum. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntun murid, bukan menuntut. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini adalah warisan dari pendidikan zaman kolonial Belanda. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi Ki Hajar Dewantara memiliki tujuan yang mulia untuk pendidikan kita. Ibaratkan anak yang dilahirkan dengan goretan-goretan yang abstrak, tinggal kita untuk menebalinya. Jadi setiap anak itu memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Kita sebagai guru, wali murid itu kewajibannya menebalkan goresan-goresan tersebut menjadi lebih tebal. Nilai-nilai
Nilai-nilai kebijakan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas berbahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Seperti tadi, kita menggenggam benda berharga tadi memiliki tujuan, yaitu kita mengontrol diri kita sendiri tanpa paksaan atau tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Di sini, motivasi intrinsik inilah yang akan kita bangun, bukan motivasi ekstrinsik. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Seperti pada buku Diane Gosen tahun 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian topik yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Sebelum masuk ke teori motivasi ini yaitu ini ada motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Marilah kita merefleksi diri kita sendiri, apa yang telah kita lakukan kepada anak-anak didik kita, kepada anak kita, apa yang sering kita lakukan. Misalkan anak didik kita melakukan suatu pelanggaran atau mendapatkan prestasi, mari kita renungkan bersama-sama apa yang telah kita lakukan. Lebih banyak mana? Motivasi, hukuman, penghargaan, atau restitusi? Monggo kita refleksi diri kita sendiri, kita flashback pada masa lalu, pada yang telah kita lakukan. Jika anak didik kita atau anak-anak kita melakukan suatu kesalahan ataupun mendapat nilai yang baik, itu apa yang kita lakukan? Nah, selanjutnya sampun dia refleksinya nih, pasti ingat, oh saya kemarin begini. Sekarang melanjutkan teori motivasi perilaku manusia dalam buku Diane Gosen yang berjudul Restructuring School Discipline. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya ini menjadi motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, ini juga merupakan motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Inilah yang dinamakan motivasi internal. Nah, ini merupakan tujuan disiplin positif. Nah, Bapak pendidikan kita, seperti kita ketahui Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap buat memerintah diri sendiri. Kemudian ini dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Sebelum saya mengikuti guru penggerak ini, saya sering memberikan penghargaan kepada peserta didik saya apabila melakukan tugas tepat waktu, kemudian melakukan membuat karya atau proyek yang terbaik, itu biasanya saya berikan penghargaan. Ternyata setelah saya mengikuti guru penggerak ini bahwa penghargaan itu sama dengan hukuman. Nah, jadi ini
beberapa dampak dari pemberian penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ini memang saya teliti sendiri di kelas saya, ternyata penghargaan itu kurang efektif. Jadi ini adalah motivasi eksternal. Mungkin anak-anak begini, oh tak sing apik reaksi oleh hadiah teko Bu Eka. Nah itu namanya motivasinya dari saya, itu motivasi eksternal, bukan dari dirinya sendiri. Kemudian penghargaan itu menghukum. Seperti yang pada buku Diana Johnson tadi, penghargaan itu sama dengan halnya hukuman. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Mungkin anak-anak melakukan apa saja untuk mencapai yang terbaik demi mendapatkan penghargaan dari orang lain atau institusi. Kemudian penghargaan tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan. Itu tadi akan melakukan persaingan yang secara tidak sehat dengan temannya. Mungkin menjiplak punyanya temannya, lo kok bodoh, ini punyanya ini lebih bagus. Nah itu nanti akan timbul persaingan yang tidak sehat di antara anak-anak didik kita. Penghargaan juga akan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Jadi anak tidak kurang kreatif jika kita memberi penghargaan. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya, itu memang sudah saya buktikan di kelas saya. Saya melakukan penelitian di kelas saya dulu skala kecilnya. Kemudian berjalannya waktu setelah ada diseminasi ini, diharapkan Bapak Ibu guru mampu melakukan minimal seperti tujuan pendidikan yang dicanangkan oleh Ki Hajar Dewasara, yaitu menuntun bukan menuntut. Nah ini saya sedikit ada pertanyaan. Ada berapa pertanyaan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pertanyaan. Nah ini jangan pilih hukuman atau konsekuensi. Nah sebelum masuk pada materi hukuman dan konsekuensi, saya ada 7 pertanyaan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Nah ini saya pernah juga melakukannya karena terlambat ke sekolah. Ini saya juga pernah melakukannya. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat habis di sekolah, saya juga pernah melakukannya. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nanti kita cek jawabannya di slide berikutnya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ini juga pernah terjadi di kelas saya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ini sering terjadi malah tumpahan air, sering, hampir setiap hari. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu harian seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Ini saya pernah melihatnya, tapi bukan di sekolah ini ya. Saya pas berkeliling gitu. Nah sekarang kita cek jawabannya. Untuk yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Itu adalah hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Yang ketiga, yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar.
konsekuensi. Yang keenam, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, ternyata konsekuensi. Ada yang tahu kenapa kok jadi konsekuensi? Yang di atas itu loh Bu, hukuman, yang di bawah kok konsekuensi? Ada yang tahu? Ya, bisa saya jelaskan sedikit kenapa kok yang atas hukuman, yang bawah konsekuensi. Ternyata setelah, kan ini saya terjadi di sekolah lain, ternyata saya bertanya kepada gurunya, loh kan ini lah menghukum, nggak Bu, ini konsekuensi, wong aku wis membuat keyakinan kelas. Oh pinter ya, karena beliau, Bu Guru ini sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Di sini saya juga mempunyai kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ini anak-anak yang bikin sendiri. Ya, di awal semester 1 kemarin. Nah, sebelum saya mengikuti guru penggerak ini, saya juga mengikuti platform Merdeka Belajar, yaitu disiplin positif. Nah, ini adalah aksi nyata saya pada platform Merdeka Belajar, yaitu disiplin positif. Jadi saya terapkan di sekolah. Ini sebelum saya mengikuti guru penggerak. Ternyata setelah mengikuti guru penggerak, ini juga ada. Jadi ada hubungan yang sangat erat antara PMM dan guru penggerak. Jadi ini anak-anak sudah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, anak-anak saya buat kesepakatan kelas itu ternyata kok yang berhubungan dengan uang. Misalnya terlambat datang ke sekolah didenda. Loh, nak ojo duwe. Emang Bu bapak gitu ya. Kan saya harus mengutamakan murid, jadi ya wis enggak apa-apa, wis ditulis saja. Antara lain ini begini bunyinya Bu. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh mencoret meja, tidak boleh mencoret tembok. Tembok saya masih bersih. Tidak boleh menyontek, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh berantem di dalam kelas. Jadi anak saya kalau berantem mungkin di luar kelas mungkin gitu. Nggak perlu bercanda biar nggak ngantuk. Kemudian mengucapkan salam pada ibu guru. Nah, ini adalah contoh dari keyakinan kelas. Jadi anak-anak didik saya beritahu, nah, meskipun bukan sama Bu Eka, dengan bapak ibu guru lain kalian mengucapkan salam atau Bu salim, Bu, tidak apa-apa salim. Jadi anak-anak meskipun tidak dengan saya bertemu dengan bapak ibu guru di luar kelas maupun dengan ibu kepala sekolah, anak didik saya alhamdulillah mematuhi kesepakatan kelas yang dibuat, yaitu salim. Nah, itu dia alasannya kenapa kok yang atas dan yang bawah berbeda, hukuman dan konsekuensi. Kemudian, nah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, ini sering terjadi. Anak sering menyembunyikan kesalahannya karena itu tadi takut dihukum. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka yang pendek, ya bukan waktu yang lama. Anak menghargai disiplin karena sudah dibuat bersama-sama. Stimulus tanggapan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Kemudian dari hukuman dan konsekuensi tadi ada yang lebih baik, yaitu restitusi. Nah, apakah restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada
dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini berikut ini adalah identitas gagal dan identitas sukses dari disiplin. Yang pertama, hukuman itu setelah kita belajar disiplin positif, ternyata hukuman itu identitas gagal. Kemudian identitas sukses itu adalah konsekuensi dan restitusi. Jika konsekuensi itu netral, maka restitusi itu adalah positif. Nah, ini berikut adalah 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini memang sudah saya terapkan di kelas saya dan alhamdulillah bernilai positif sekali. Jadi sesama teman itu lebih menghargai bagaimana cara kita menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Kemudian memperbaiki hubungan. Nah, di sini memperbaiki hubungan. Dari anak-anak yang tadinya kok buang tak gelem kumpul iku. Nah, setelah saya melakukan sertifikat restitusi untuk anak didik saya yang berjumlah 26 anak, alhamdulillah sekarang meskipun saya acak, setiap hari kan saya acak, sana ke sini ke sana. Muridnya bingung, gurunya bingung. Enggak bener-bener bercanda gitu, biar tak ngantuk, saya lihat ada yang ngantuk. Berpindah-pindah Bu, dari sana ke sini. Model lampunya juga begitu, kadang laser U, kadang kotak-kotak, kadang memanjang. Ya terserah anak. Saya beritahu, saya gambarkan di papan tulis model bangkunya seperti ini. Kamu pilih yang mana? Apa biratani Bu, baik biratani. Jadi anak-anak sendiri yang milih. Bu pindah-pindah, sak karepean, sak nyamane. Bu saya di sana, iya boleh. Jadi kita itu mengutamakan kebutuhan anak, bukan disetir oleh anak ya, mengutamakan kebutuhan anak. Jika salah juga saya panggil, saya restitusi maksudnya. Di sini direstitusi. Kemudian tawaran dengan paksaan. Nah, itu tadi saya tawarkan sebelumnya. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kenapa kok sekarang itu baru digalakkan pendidikan berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara? Karena kita miris dengan karakter anak bangsa yang semakin hari itu karakternya menurun. Jadi kita di sini sebagai pendidikan dasar, sebagai lembaga pendidikan memunculkan kembali karakter yang mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian restitusi fokus pada solusi, dan yang terakhir restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini ibarat seperti ini. Misalnya kelompok sini ada yang berbuat salah, maka dia akan keluar dari kelompoknya. Jadi tujuan restitusi itu mengembalikan anak tersebut untuk kembali ke kelompoknya menjadi yang lebih kuat karakternya dan lebih baik karakternya. Kemudian topik yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Nah, di sini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ada yang bisa menjelaskan kenapa kok tidak peraturan? Kenapa harus keyakinan kelas yang dibuat atau kesepakatan kelas? Nah, di sini seperti penjelasan yang sebelumnya, mengapa tidak peraturan saja? Karena kita
tujuannya adalah motivasi intrinsik atau yang tumbuh dalam diri anak kita sendiri, bukan karena aku kok dihukum, nanti dapat hukuman, nanti dapat nilai jelek, bukan seperti itu. Yang kita tumbuhkan di sini adalah motivasi intrinsik. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ada yang tahu? Biar tidak ditilang. Itu gitu. Nah, dari dalam diri, kalau biar agar tidak ditilang itu kan dari luar pengaruhnya. Sesuai dengan peraturan menggunakan helm pada saat berkendara roda 2 agar tidak ditilang itu kan ekstrinsik ya. Lah yang intrinsiknya apa ini? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Iya betul, menjaga keselamatan diri kita sendiri. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter pada saat COVID kemarin? Kalau ekstrinsiknya kan agar tidak di-push-up tadi ya 15 kali. Kalau intrinsiknya dari diri sendiri, menjaga kesehatan. Terus misalnya bercanda gitu, biar nggak ngantuk. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Apa ekstrinsiknya mungkin agar tidak dihukum, agar tidak malu, gurus teko, gurun teko gitu ya. Itu biasanya saya kalau itu pelatihan. Apa kalau ekstrinsiknya? Ya, saya itu untuk mengetahui materi dari awal, dan saya sukanya duduk di depan biar jelas. Kalau duduk di depan itu kan enak, biar jelas, karena saya sudah fit maksudnya. Ya tidak perlu membuat saya ya itu sambil bercanda. Nah ini jawabannya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, insya Allah jika motivasi intrinsik kita sudah terbentuk, motivasi intrinsik anak peserta didik kita sudah terbentuk, tidak ada peraturan loh, sudah tertib. Insya Allah ini ya. Dan itu pun diterapkan di guru penggerak. Itu misalnya kita adakan loka, gitu ya. Tidak ada peraturan harus begini, semuanya itu datang tepat waktu, berpakaian rapi, bersepatu, itu padahal tidak ada di peraturan loka. Kemudian tertib. Nah itu kan perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Kemudian baru kita menggerakkan orang lain sesuai dengan semboyannya guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Monggo dengan gini ya, biar tidak ngantuk ya. Kalau saya bilang guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Karena penghargaan kan nggak boleh ya, jadi penghargaannya tepuk tangan itu tadi. Kemudian, nah ini ada lingkaran besar, ada lingkaran agak kecil lagi dan kecil. Kira-kira seperti ini, kenapa kok dibuat lingkaran dari kecil bertambah besar, bertambah besar, bertambah besar? Ada yang membantu saya untuk menjelaskan? Mulai dari yang paling kecil, yaitu peraturan kelas. Kemudian terbentuk keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas tersebut, jika misalkan ini kan lingkungan SDN Kramat Jati 1. Dari peraturan kelas yang kecil-kecil tadi terbentuk keyakinan kelas.
kelas 1A, 1B, 2A, 2B sampai kelas 6A, 6B. Jika sudah terbentuk keyakinan kelas, maka akan terbentuklah lingkungan yang positif tadi, ya, semakin besar. Kemudian jika lingkungan positif tadi sudah terbentuk, akan terbentuk budaya positif. Inilah tujuan utama kita, yaitu budaya positif. Jadi sudah membudaya, budayanya yang positif. Nah, ini saya juga ada pertanyaan lagi, ya. Peraturan atau keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan atau keyakinan kelas yang seperti apa? Oke, nanti disimpan dulu ya jawabannya. Lo jawabanku benar, lo jawabanku salah gitu ya. Oh, enggak salah sih, kurang tepat. Oke. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas kita yang seperti apa? Oke. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas kita yang seperti apa? Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelas yang seperti apa? Misalnya menghormati orang lain atau menghormati diri sendiri, tanggung jawab. Gunakan masker, jangan berlari di kelas atau di koridor. Sekarang seperti ini. Peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, merupakan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, karena kalau hadir terlambat kan nanti mengganggu temannya. Jadi kita menghormati orang lain dan berkomitmen sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibentuk. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya yaitu keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba untuk kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor, itu juga keselamatan dan keamanan. Nah, sekarang ini topik yang keempat. Ada 6 topik ya tadi. Ingat kalau berarti sudah hampir selesai. Monggo disambi, nggak apa-apa. Disambi minum, disambi apa kuis adanya gitu. Yang topik yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, di sini 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama bertahan hidup, yang kedua rasa diterima dan kasih sayang, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Dari kelima kebutuhan dasar ini, apakah sudah terpenuhi? Ibu-ibu, karena tidak ada bapaknya, jadi ibu-ibu. Saya tadi mau keliru bapak ibu. Apakah sudah terpenuhi semua ibu-ibu 5 kebutuhan dasar manusia? Sampun ya, sudah menerima kasih sayang dan rasa diterima, menguasai dirinya sendiri, bertahan hidup, sudah senang datang ke sini, ya. Kemudian bebas. Nah, sekarang topik yang kelima, yaitu 5 posisi kontrol. Kenapa kok yang keempat tadi tidak saya jelaskan? Karena saya yakin semuanya sudah mendapatkan 5 kebutuhan dasar tersebut. Nah, 5 posisi kontrol. Di sini ada guru sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau dan manajer. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu adalah identitas gagal, yaitu karena kontrol dari luar.
Yang kedua, sebagai teman dan pemantau itu identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar karena mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Dan yang terakhir, ini adalah sebagai manajer, yaitu identitas berhasil atau sukses, kontrol diri, yaitu menghargai diri sendiri. Nah, yang terakhir yaitu topik ke-6, segitiga restitusi. Di sini tadi yang seperti saya sampaikan pada sebelumnya, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pada restitusi ini adalah solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah tanpa masalah. Tuh, pegadaian ya. Mengatasi masalah tanpa masalah. Pegadaian. Nah ini, yaitu 6, segitiga restitusi. Segitiga restitusi terdiri dari memvalidasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Contohnya, validasi kebutuhan itu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kemudian yang menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kalau ada anak didik kita atau anak kita melakukan kesalahan, ini solusinya, melakukan segitiga restitusi. Yang kita stabilkan identitasnya dulu. Jangan kamu salah, bukan. Tapi menstabilkan identitasnya itu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini sudah pernah saya coba semuanya di kelas saya. Pada waktu terjadi bullying, kan biasa ya Bu, anak-anak itu ilo-iloan orang tua. Nah itu masih mengakibatkan tukaran. Nggak ada yang diilokkan, mengilokkan mau tapi diilokkan nggak mau. Nah itu sampai dilempar pensil temannya, mengenai matanya. Nah itu saya panggil, saya terapkan segitiga restitusi. Sekarang sudah tidak lagi, tidak melakukan lagi. Nah ini contohnya, menstabilkan identitas. Tujuannya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Atau bapak ibu juga pernah membuat salah. Saya panggil anaknya, saya mengatakan, Bu Guru dulu juga pernah melakukan itu, ilo-iloan orang tua. Nah itu pertama, ya saya stabilkan identitasnya. Kemudian saya mengatakan lagi, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Saya pernah memanggil salah satu murid saya yang mengilokkan mau, terus dibalas sama temannya, pas kena matanya, nangis. Nah itu. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah pasti ya bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang terakhir, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Alhamdulillah, lama-lama karakter dari peserta didik saya kelas 5 sudah mulai menunjukkan karakter-karakter yang baik. Misalkan mengilokkan itu tadi sudah tidak sering terjadi seperti sebelum-sebelumnya. Jadi lebih menghargai dirinya sendiri dan temannya tersebut. Kemudian memvalidasi kebutuhan. Tujuannya untuk membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs, yang apakah itu power,
freedom, love, belonging, fun, atau survival. Nah di sini saya pernah menemukan satu anak didik saya. Pada waktu pembelajaran dia lebih suka menggambar, padahal tugasnya itu loh belum selesai. Saya lihat ke kelasnya, ke bangkunya, sudah selesai Pak? Belum pula, kan kok malah menggambar. Ternyata dia itu loh bakat menggambar. Jadi pada waktu itu saya berpikiran, oh berarti anak ini di akademiknya kurang, tapi dia suka menggambar. Jadi tidak saya marahin, malah saya gali bakatnya. Dia menghasilkan satu buku komik pendidikan. Bukunya tapi belum dicetak, tapi sudah ada sketsanya. Sebentar, saya nah seperti ini. Di sini, jadi dia itu lebih suka menggambar. Saya gali. Nah, dia menghasilkan satu buku komik pendidikan. Apakah ini membanggakan? Tentu sangat membanggakan. Bagi saya dan bagi orang tuanya juga bagi sekolah ini, karena ini bagus loh anak seusia SD kelas 5 bisa membuat komik. Nah ini temanya juga diangkat dari masalah di sekolah, di kelasnya, bullying. Nah ini ada yang dipalak, ceritanya tuh dia alami sendiri, pengalamannya ini dipalak, kemudian dibully, diilokkan tadi loh Bu, diilokkan, kemudian membuang sampah. Nah ini kan berarti dia idenya cemerlang sebenarnya, tapi dituangkan dalam menggambar. Lah idenya itu loh dari kejadian sehari-hari. Ini saya baca dulu dipalak, kemudian dibully. Loh nak kan pernah tadi dipalak, bukan saya, tapi teman saya loh, dibuat cerita seperti ini. Ini menurut saya ide yang luar biasa. Kemudian saya pernah melihat story-nya dari wali peserta didik sini, juga bakat menggambar. Itu bisa ditingkatkan lagi ya dia. Nanti bikin buku kolaborasi dengan murid saya. Bagus gambarnya. Ada satu lagi sebenarnya belum jadi katanya. Yang sulit itu menuangkan menumbuhkan rasa percaya diri, kemudian menuangkannya itu yang sulit. Anak ini pendiam Bu ini ya. Bikin buku ini pendiam anaknya, pendiam sekali. Saya sampai sering kalau saya suruh baca itu enggak dengar. Nah kan pinggirnya dengar, enggak Bu. Oh pinggirnya tuh tak ngomong mana boneka yang di sini. Ternyata diam-diam menghanyutkan bakatnya ada di gambar. Nah ini contoh-contoh yang bisa diterapkan. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Nah ini kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah tadi itu saya dekati, kenapa kok nggak mengerjakan matematikanya, kok malah menggambar? Saya nggak bisa Bu, nggak tanya pada Bu Guru, nggak berani. Nah itu tadi rasa percaya dirinya, menumbuhkan rasa percaya diri itu yang paling sulit. Apalagi pas anak-anak disuruh presentasi, saya kere-keran, ayo ngomong, disuruh salam itu, nggak salam kose, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya contohkan gitu sambil endelan jadi ya Bu, orang ini endel. Gitu lah karena itu kere-keran mengucapkan salam tertarik-tarikan gini. Kan kok sumpah kalau sih ditarik besar gitu, ditarik kecil anggoleng. Nah, next Mbak. Nah, kemudian yang terakhir, langkah yang terakhir dari segitiga institusi yaitu menanyakan keyakinan. Tujuannya anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial atau nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini guru bisa mengatakan apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Nah ini sebelum menerapkan segitiga institusi ini, kita sebelumnya menyusun kesepakatan atau keyakinan kelas. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, seperti yang di sebelumnya, banyak nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah itu
seperti ini saya sebelum mengikuti guru penggerak ini saya juga sudah menggali bakat-bakatnya. Saya inginkan itu dari kelas kecil itu sudah digali atau diasah bakatnya. Seperti kemarin kelas 4 itu bisa masuk di 100 besar, dan ini termasuk bakat di 100 besar se-kabupaten loh itu Bu. Pesertanya itu ribuan, belasan ribu. Nah, diharapkan besok jika ada kegiatan lagi itu bisa masuk yang lebih baik, misalnya 10 besar atau 3 besar. Nah, itu kebetulan wali peserta didiknya juga ada di sini. Ditingkatkan lagi Bu. Terima kasih, bukunya sudah jadi, dan untuk tindak lanjutnya saya ajak terus untuk menulis puisi, menulis cerpen, dan saya bukukan juga biar karyanya anak-anak itu abadi ya, disimpan di sekolah atau disimpan di rumah atau dikirim ke Balai Bahasa. Mohon izin Bu, mau mengirimkan karyanya anak-anak ke Balai Bahasa. Ya, terima kasih. Nah, Ibu Kepala Sekolah sudah mendukung, jadi mari kita bersama-sama berkolaborasi, semua pemangku kepentingan, baik Ibu Kepala Sekolah, Ibu Guru, dan Ibu Wali peserta didik dan peserta didiknya untuk menorehkan prestasi terbaiknya, versi dirinya masing-masing. Murid saya juga ada yang berbakat acting Bu, dramanya bagus, itu ada di sini salah satunya. Dramanya bagus anaknya Bu. Besok ikut lomba drama. Baik, sekarang intervensi 30 detik. Mari kita bertanya pada diri sendiri. Apa yang kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Dan apakah yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk memulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera memulai? Dan sampai bawah itu ya. Jadi intinya seperti ini. Kita bisa melakukan apa yang telah saya paparkan tadi dari awal sampai akhir jika ada keinginan dari diri kita sendiri, yaitu motivasi intrinsik tersebut. Kemudian jika sudah terbentuk motivasi intrinsik, maka kita harus percaya dan yakin kita bisa melakukannya. Dan yang terakhir, pasrahkan kepada penguasa hidup kita, penguasa semesta alam, untuk menentukan yang terbaik bagi diri kita sendiri. Setelah paparan saya tadi dari topik 1 sampai topik 6, sekarang kita refleksi. Setelah ini, hal baru apa yang mengubah paradigma panjenengan sedaya, dan apa yang panjenengan dapatkan? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Kemudian peran Among seperti apakah yang telah panjenengan semua telah lakukan selama mengikuti modul ini, modul 1 sampai 6 tadi? Kemudian saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Panjenengan sedaya akan menjadi Among seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Menuntut apa menuntun, mendukung apa merestitusi. Semua pilihan ada pada panjenengan sedaya. Cukup sekian pemaparan dari saya sampaikan terima kasih kepada panjenengan sedaya yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi program pendidikan
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata yang kedua yaitu penerapan pemahaman pada siswa dengan terbentuknya keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Nah, anak-anak ibu yang hebat, sebelum kalian memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Mbak Regi, dipimpin teman-temannya berdoa, Nak. Terima kasih Mbak Regi. Nah, anak-anak yang hebat, sebelum kalian belajar, kita membuat kesepakatan kelas dulu agar suasana pelajaran kalian pada semester depan itu sesuai yang kalian inginkan dan yang kalian harapkan. Bagaimana, setuju? Setuju. Baik, sekarang kalian membentuk kelompok berdasarkan tingkatnya di kelompok WK 1, 2, 3, di belakang. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Belajar, bergerak, semua murid, semua guru. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar,
Meski berbagai budaya, berbagai usia. Dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru.
semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru belajar. Bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. meski berbagai budaya, berbagai usia. Dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Nah, anak-anak ibu yang hebat, sekarang kesepakatan kelas kita sudah dibentuk. Kelas yang kalian inginkan untuk pembelajaran semester ke depan sudah kalian sepakati. Kesepakatan ini sekali lagi saya tegaskan, kesepakatan ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Tepuk semangat. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suciati SPD MPD, Kepala SDN Keramat Jegu 1. Puji syukur alhamdulillah, sekolah kami ada satu guru yang lolos menjadi guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sidoarjo yang bernama Ibu Eka Ratnawati. Sebagai guru penggerak, Ibu Eka sudah melakukan aksi nyata pembelajaran di kelas yang berpihak pada murid serta melakukan diseminasi kepada Dewan Guru dan wali murid untuk melakukan perubahan pada pembelajaran yang berpihak pada siswa dan menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sukses selalu buat Bu Eka. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnia Mada Safa, kelas 4A, sekolah di SDN Keramat Jegu 1. Saya sangat bangga dengan Bu Eka sebagai guru penggerak di sekolah saya. Saya sangat senang dengan Bu Eka. Beliau adalah guru yang baik, pintar, cantik,
menjadi guru penggerak di sekolah. Sukses selalu Bu Eka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nima Yoha, wali murid dari Husnia Mawaddah Safwa, kelas 4A SDN Kramat Jati 1. Setelah mengikuti sosialisasi diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh guru penggerak di SDN Kramat Jati 1, yakni Ibu Eka Nawati SPD, di sini saya sebagai wali murid sangat senang dan sangat bangga serta sangat mendukung dengan adanya paradigma baru yang mana di situ terdapat konsep tentang pembiasaan pembelajaran yang berpihak pada murid, menerapkan disiplin positif, membuat keyakinan kelas dan menumbuhkan motivasi intrinsik dari siswa. Sangat bagus sekali untuk diterapkan, yaitu menanamkan budaya-budaya positif melalui pembiasaan positif pada anak, menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas dan perubahan paradigma dalam pembelajaran, yaitu membentuk karakter pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sekali lagi, terima kasih atas sosialisasi yang telah diberikan oleh Ibu Eka Ratnawati SPD, yang di situ ada kolaborasi antara Bapak Ibu guru, wali murid dan peserta didik. Terima kasih Ibu Eka. Semangat menjadi guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pariti Rahayu. Saya guru kelas 6 SDN Kramat Jati 1. Terima kasih Bu Eka atas waktunya. Setelah mengikuti diseminasi oleh Bu Eka, paradigma saya berubah, yaitu dari menuntut murid menjadi menuntun murid. Paradigma dari menghukum menjadi melakukan restitusi terhadap murid yang melanggar peraturan kelas. Saya akan menerapkan disiplin positif di kelas saya. Terima kasih Bu Eka atas ilmunya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asmi Ningrum. Saya adalah guru kelas 6 di SDN Kramat Jati 1. Setelah mengikuti diseminasi oleh salah satu guru penggerak kami, yaitu Ibu Eka Ratnawati, ada beberapa hal yang saya dapatkan. Yang pertama, bahwa seharusnya kita sebagai guru itu tidak menuntut kepada murid. Seharusnya kita menuntun kepada murid kita, sehingga nanti murid kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang kedua, bahwa yang dinamakan penghargaan itu sebenarnya adalah merupakan hukuman, sehingga penghargaan yang kita berikan kepada anak-anak kita bisa mungkin kita gantikan dengan yang lainnya. Saya merasa senang ketika mengikuti diseminasi yang dilakukan oleh Ibu Eka Ratnawati. Kenapa? Karena dari sana saya mendapatkan banyak hal, sehingga mindset saya tentang pembelajaran ataupun tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan sekolah, tentang pekerjaan seperti itu, banyak sekali yang berubah. Hal tersebut nantinya saya harapkan bisa berkembang atau bisa membuat diri saya menjadi seorang guru yang lebih baik. Setelah mengikuti diseminasi tersebut, saya juga mengharapkan saya nanti bisa membuat pembelajaran yang lebih berpihak kepada siswa, sehingga siswa ketika berangkat ke sekolah mereka akan merasa lebih senang, sehingga ketika anak-anak nanti berangkat ke sekolah mereka akan berangkat dengan senyuman dan tidak merasa terpaksa untuk berangkat ke sekolah. Mungkin itu saja yang mau saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Eka Ratnawati yang sudah memberikan banyak sekali pengetahuan kepada kami, Bapak dan Ibu guru dari SDN Kramat Jati 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
didesinasi oleh Bu Eka, paradigma saya menjadi berubah, yaitu dari menuntut murid menjadi menuntun murid. Paradigma dari menghukum menjadi melakukan restitusi terhadap siswa yang melanggar peraturan kelas. Saya akan menerapkan disiplin positif di kelas saya. Terima kasih Bu Eka. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan diseminasi penyebaran pemahaman kepada rekan guru diadakan pada tanggal 3 Januari 2023 bertempat di SDN Kramat Joko 1, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan ini diikuti oleh 1 kepala sekolah, 17 orang guru, dan 5 orang wali murid. Pembuatan keyakinan kelas dengan siswa kelas 5A saya lakukan pada tanggal 5 Januari 2023. Siswa saya sangat antusias sekali karena dilibatkan dalam menyusun keyakinan kelas untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Perasaan saya setelah melaksanakan aksi nyata ini, saya merasa semakin bersemangat dalam melakukan perubahan menjadi lebih baik dalam menerapkan konsep-konsep budaya positif. Adapun rencana perbaikan yang akan saya lakukan, yang pertama, selalu melakukan evaluasi secara berkala, melakukan koordinasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah, dan menganalisis kebermanfaatan diseminasi bagi siswa, guru, dan lingkungan belajar. Sekian aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.